Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Pekan lalu, Indonesia resmi menjalin kerjasama MOU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan kerjasama tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan proyek 3 juta rumah. Apakah pembangunan 3 juta rumah realistis? Bagaimana pemerintah dapat memastikan maksud kami bahwa pemerintah yang rumah akan dibangun dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Masalah Anggi. Bung Yuwana, ada angin segar rupanya memikirkan kesejahteraan rakyat melalui salah satu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan kali ini papan rencananya pembangunan 3 juta rumah oleh pemerintah. Menurut Anda Bung Yuwana, apakah pembangunan 3 juta rumah ini realistis dalam konteks ekonomi saat ini? Baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi memang secara normatif menjadi tanggung jawab negara menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sandang, pangan, papan, terus pendidikan, kesehatan, keamanan. Karena mengingat ada hadis Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa penguasa itu adalah penanggung jawab atas urusan semua rakyatnya. Jadi menurut hadis di atas, jika pemerintah melaksanakan program seperti makan siang gratis, termasuk program mengadakan hunian atau membangun rumah berapapun itu, 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan sebagainya, untuk kesejahteraan rakyat, itu memang sudah tepat. Namun jika diperhatikan kondisi perekonomian kita sekarang ini, terutama dalam konteks makro ya, realitasnya kok seperti jauh panggang dari api ya, Bung ya. Mengapa? Paling tidak ada beberapa alasan. Pertama, APBN kita itu masih defisit 500-an triliun lebih. Jika dipaksakan harus membangun 3 juta rumah, uangnya dari mana gitu loh. Seandainya harga per unit rumah itu anggaplah misal kisaran 30 juta misalnya, itu kan 30 juta dikali 1 juta unit, kurang lebih ya 30 triliun ya. Itu kalau 3 juta berarti tinggal mengalihkan 3 juta, berarti 90 triliun. Terus itu didapat dari mana? Kemudian kalau yang kedua, kalau kita lihat track record Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman sendiri ya, Bang Ara ya, Pak Marwar Sirait ini awal-awal setelah pelantikan dulu kan pernah bilang sudah bangun 40.000 rumah. Tapi kemudian kritik netizen itu bertubi-tubi. Banyak sekali netizen yang mengkritik lokasinya di mana. Terus belum lagi gambarnya yang viral sedang duduk-duduk manis bersama bos-bos properti kelas kakap ya. Oligarki, PIK, terus kemudian pemagaran laut di sepanjang pantai Tangerang, termasuk dari 9 naga yang bermasalah. Jadi eh, masih banyak problem itu. Juga kalau kita pertimbangkan daya beli masyarakat yang makin turun akibat PHK di mana-mana. Kemudian ketersediaan lahan juga mau dibangun di mana. Ini sepertinya memang tidak realistis, Bung Anggi. Ya, baik Bung Yona, dan yang tadi telah Anda paparkan, lantas bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa rumah yang dibangun dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah mengingat harga tanah dan biaya konstruksi yang semakin tinggi, Bung? Ya, memang program mengadakan hunian atau membangun rumah ini yang 1 juta ini kan menggandeng investor dari Qatar ya, Bung ya. Kemarin ada video viral juga waktu MOU dengan Qatar soal bantuan pembangunan rumah ini. Pak Menteri dicuekin berjabat tangan dengan Pak Hasim, adiknya Presiden Prabowo. Lucu juga sih. Jadi pemerintah kita ini seperti tidak kompak gitu loh. Terlalu banyak kepentingan yang bermain. Tapi ya seperti inilah sistem kapitalisme, Bu. Semua infrastruktur, semua interaksi, semua pembangunan itu diukur dengan manfaat material saja.
menguntungkan atau tidak menguntungkan dengan kacamata bisnis, terus kemudian serba transaksional, ya kan? Jadi kalau andaikan pemerintah itu serius mengurusi kebutuhan rakyatnya, kan beberapa kali Presiden mengatakan saya berpihak kepada rakyat, saya berpihak kepada rakyat, dan itu berulang-ulang. Harusnya harga tanah dan biaya konstruksi itu tidak mahal, sehingga program rumah gratis itu sangat mungkin bisa diselenggarakan. Tapi kan selama ini sistem pembangunan kita kan mengadopsi kapitalisme, sehingga proyek-proyek pembangunan itu dibisniskan. Jadinya bisnis berkedok pembangunan begitu. Adanya subsidi dan intensif finansial, misalnya dengan KPR ya, kredit pemilikan rumah bersubsidi. Kan jatuhnya riba juga itu kan. Rumah DP 0%, realisasinya juga terganjal kepentingan politik. Program transmigrasi dulu pernah ada, sekarang wujuduhu keadamihi kan nggak diberitakan lagi kan. Kalau tidak salah, program 1 juta rumah ini, kata Pak Menteri, akan memakai lahan yang dimiliki lembaga dan kementerian. Di antaranya seperti lahan dari aset perusahaan-perusahaan BUMN ya, hingga Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berlokasi di sekitaran wilayah Senayan hingga Kalibata, dekat stasiun gitu. Artinya, program 1 juta rumah ini sebetulnya diperuntukkan bagi siapa gitu. Logisnya kan untuk ASN, logisnya kan untuk PNS, bukan untuk semua masyarakat menengah ke bawah ya secara umum ya seperti yang kita pahami selama ini. Artinya pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini sebetulnya sedang menjalankan amanah kapitalisme dalam hal jaminan sosial. Ya, pemenuhan jaminan sosial ini atau semacam CSR lah kalau di perusahaan itu. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada pemilik modal juga, kembali kepada pengusaha juga. Kan memang tidak ada makan siang gratis, Bung Anggi. Baik, Bung Yona, terkait tidak ada makan siang gratis, mengapa pemerintah tidak mengkaji lebih dalam tentang daya beli masyarakat, terutama pekerja dengan penghasilan rendah dalam merencanakan kebijakan pembangunan rumah ini? Bahkan dikritik oleh Komisi DPR, Komisi 5 DPR. Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan kapasitas ekonomi rakyat dalam membayar cicilan rumah yang mungkin bisa terlalu tinggi bagi kalangan menengah ke bawah, Bu? Ya memang kritik ini kritik mengenai pentingnya kajian daya beli masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan rumah ini betul-betul sangat relevan, Bung. Meskipun dugaan saya ya sudah pasti dilakukan, itu sudah dilakukan jelas. Bahkan secara mendalam mungkin juga berulang-ulang. Tapi ini kan problem problem yang sifatnya sistemik. Jadi sebut saja misalnya logika harga rumah murah untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Logika ini saja sudah cacat ya, menunjukkan pelayanan pemerintah tidak totalitas. Dan ini saya yakin mereka tahu ya, agar target kebijakannya tidak salah misalnya, agar rumah yang dibangun terjual semua. Kan banyak sekali perumahan-perumahan yang mangkrak kan karena mungkin selain tidak laku bisa saja karena dibeli oleh satu orang yang kaya raya. Kemudian rumah yang dibeli itu menjadi rumah kedua, menjadi rumah ketiga, rumah keempat dan seterusnya. Jadi punya rumah bukan untuk rumah, punya rumah bukan untuk di tempat tinggali, untuk ditinggali, untuk hunian, bukan. Tapi punya rumah untuk bisnis, jadi untuk saving, untuk masa depan mereka, untuk kos-kosan, untuk dikontrakkan, dan lain sebagainya. Jadi problemnya bagai lingkaran setan gitu, bagai makan buah si malakama gitu, Bung. Ketika pemerintah bertindak sebagai pengusaha properti, logika yang digunakan logika bisnis. Jadi sisi penawaran tentu menuntut keseimbangan dengan sisi permintaan. Suplai rumah tangga tentu menuntut demand-nya juga. Jadi itu hukum pasar begitu. Terus kemudian di mana pertumbuhan kesejahteraan kalau tidak hanya semu, yang terjadi justru pertumbuhan hanya semu saja. Kemudian di mana pemerataan kepemilikan rumah? Yang terjadi justru malah dikuasai oleh orang kaya saja, oleh konglomerat saja, oleh pengusaha developer saja, pengembang, laku bisnis properti dan sebagainya. Jadi itu sudah nampak kasat mata, Bung Anggi. Lantas, apakah lahan yang digunakan untuk pembangunan rumah di kawasan perkotaan benar-benar dapat menyediakan rumah yang terjangkau bagi kelas menengah ke bawah ini, Bu? Tadi sudah saya jelaskan, Bung, program 1 juta rumah ini ya kata Pak Menteri
akan memakai lahan yang dimiliki lembaga kementerian, ya, seperti lahan BUMN, ya, Badan Usaha Milik Negara, bahkan lahan Dirjen Kekayaan Negara dan Kementerian Keuangan yang lokasinya di sekitaran Senayan, Kalibata. Tentu saja kawasan itu kawasan perkotaan. Artinya program 1 juta rumah ini sebetulnya diperuntukkan bukan untuk kelas menengah ke bawah secara umum seperti yang kita pahami, tapi untuk para ASN dan untuk semua masyarakat menengah ke bawah, ya, bukan. Pemerintah melalui perumahan dan kawasan pemukiman sebetulnya sedang menjalankan amanah kapitalisme, ya, dalam hal jaminan sosial tadi. Jadi jaminan sosial dalam kapitalisme itu tidak diperuntukkan pada seluruh masyarakat secara menyeluruh, tapi hanya pilih-pilih, hanya kepada yang mengabdi kepada pengusaha, yang mengabdi kepada bisnis mereka. Jadi pemenuhan jaminan sosial semacam ini, ya, kayak kalau di perusahaan-perusahaan itu semacam CSR itu ujung-ujungnya ya kembali kepada pemilik modal juga, kembali pada pengusaha juga. Kan memang tadi saya sebut tidak ada makan siang gratis. Berbagai alasan, ya, misalnya untuk revitalisasi lahan kumuh, apartemen bersubsidi, efisiensi ruang, pemanfaatan lahan TOD, ya, Transit Oriented Development, yang terintegrasi dengan transportasi publik misalnya, apapun alasannya, ujung-ujungnya nanti akan kembali kepada pemilik modal, Bung Anggi. Artinya apakah ada upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa proyek perumahan ini akan menguntungkan pihak asing mengingat ketergantungan terhadap investasi asing seperti yang tadi Anda sebutkan itu, Bung? Ya, ya jelas sekali itu akan nampak itu nanti, karena pihak asing dalam hal ini kan Qatar, ya, pemodalnya. Jadi no freelance tadi, tidak ada makan siang gratis tadi, itu menjadi ajaran kapitalisme sehingga kemudian eh, akan menguntungkan pemilik bisnisnya. Jadi kan eh, pemerintah dalam hal ini kan dia MOU dengan Qatar. Nanti yang menjalankan bisnis ini kan PT Pembangunan Perumahan Persero kan, yang akan menjalankan operasionalnya itu tentu akan memilih-milih, kemudian akan memberikan proyek ini kepada PT PP, ya, PT Pembangunan Perumahan ini untuk dijalankan pembangunan perumahan ini, dan nanti akan dipakai oleh siapa? Tentu tidak dipakai oleh orang sembarang orang, tapi yang bisa membayar, meskipun alasannya yang murah gitu, tapi tetap saja ongkos ongkos produksinya itu akan menutup akan tertutup dari biaya jualnya dari rumah tadi itu, sehingga kemudian tetap logika jual beli, logika transaksional, logika bisnis, karena memang amanah kapitalisme begitu, sehingga menguntungkan menguntungkan pihak pengusaha, menguntungkan pihak investasi. Dan ketika Qatar ini dia memberikan investasi untuk modal pembangunan rumah 1 juta rumah ini, tentu Qatar pengen mendapatkan apa-apa gitu dari proses kerjasama ini. MOU-nya begitu. Jadi no freelance bagi kapitalisme itu sudah mengakar di benak para ekonom, para pelaku pembangunan di negeri kita ini, Bung. Wallahu alam bisawab. Begitu, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Yono untuk penjelasannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi bahan renungan dan juga insight baru terkait program pemerintah 3 juta rumah ini. Jazakallah sekali lagi Bung Yono untuk pemaparannya pada kabar petang. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.